Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan hidayah istiqamah, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bermajelis kembali dalam rangka tafaqquh fid din, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki pada orang tersebut untuk mendapatkan kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan, akan menfaqihkan orang tersebut dalam masalah agama. Dan kefakihan, pemahaman, pengetahuan tentang syariat Islam tidaklah didapatkan kecuali dengan mempelajarinya. Maka termasuk ibadah yang mulia, termasuk ibadah yang utama di antara ibadah-ibadah yang ada adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari syariat Islam. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan, begitu mengagungkan masalah ilmu, beliau menyampaikan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Bahwasanya belajar, mempelajari syariat Allah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih utama daripada salat-salat sunnah. Karena orang yang belajar masalah syariat, dampaknya bisa untuk dirinya dan kepada orang lain. Adapun orang yang melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, semisal salat sunnah atau puasa sunnah, maka manfaatnya hanya kembali kepada dirinya, karena pahalanya hanya kembali kepada orang tersebut. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Fathul Qaribil Mujib, atau kitab Fathul Qarib yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Yang mana pembahasan ini adalah membahas tentang fikih dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita melanjutkan pembahasan masalah tayamum. Dan ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang ditulis oleh penulis kitab Fathul Qarib. Yang pertama, nanti kita akan bahas tentang sunnah-sunnah tayamum. Kemudian kita akan membahas yang kedua, pembatal-pembatal tayamum. Kemudian yang ketiga, kita nanti akan membahas juga masalah orang yang terluka. Orang yang terluka ketika tidak bisa berwudu secara sempurna. Mengapa dibahas di pembahasan tayamum? Karena nanti dia juga bertayamum, harus bertayamum sebagai pengganti dari luka tersebut. Ya. Kemudian juga nanti akan kita tambahi yang tidak disebutkan dalam Fathul Qarib, kalau ada waktu, tentang pembahasan faqidut tahurain, orang yang tidak mendapatkan air dan juga debu, itu bagaimana caranya sholatnya. Baik. Maka masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang pertama kita membahas tentang sunnah-sunnah tayamum. Di majelis atau di
pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas masalah tayamum dari awal, tentang fardu-fardu tayamum, tentang masalah syarat-syarat tayamum. Kita cukup rinci dalam membahasnya, dan selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang berikutnya, itu masalah sunnah-sunnah dalam tayamum. Maka kita baca apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnah ay at-tayammum, yaitu tayamum, thalathatu asya, ada 3 macam sesuai yang ditulis oleh Imam Abu Syuja dalam matan Abu Syuja atau matan takrib. Karena di awal kajian Fathul Qarib kita sampaikan, Fathul Qarib niki adalah syarah dari kitab takrib yang lebih dikenal ya, atau yang banyak dikenal oleh masyarakat kita, kitab takrib atau matan Abu Syuja ya, tapi kalau di pondok biasanya sering disebut takrib. Nah, kitab takrib niki disyarah oleh Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitab beliau Fathul Qarib. Jadi kalau dalam matan Abu Syuja atau kitab takrib, beliau menyebutkan sunnah tayamum itu 3. Nanti dalam Fathul Qarib ditambahi oleh beliau. Maka di sini salah satu asya ini sesuai apa yang ditulis oleh Imam Abu Syuja dalam matan takrib. Wa fi ba'dhi nusakhil matan 3 khisal, dan dalam sebagian manuskrip matan Abu Syuja disebut 3 jenis ya. Yang pertama apa? At-tasmiyatu. Sunnah tayamum yang pertama adalah membaca basmalah, sama seperti wudu. Karena nanti intinya sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala dalam hasyiah beliau dalam Fathul Qarib, bahwasanya setiap sunnah-sunnah yang dijalankan di dalam wudu bisa dijalankan pada tayamum, kecuali beberapa sunnah, diantaranya adalah mengulang 3 kali. Kalau mengulang 3 kali disunahkan dalam wudu, tapi tidak untuk tayamum. Tapi secara umum sunnah-sunnah dalam wudu bisa dikerjakan di tayamum. Maka yang pertama adalah membaca basmalah. Membaca basmalah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kias terhadap wudu. Karena wudu ini adalah, karena tayamum adalah pengganti wudu. Kalau wudu disunahkan membaca basmalah sebagaimana dalam hadis tawaddau bismillah, maka dikiaskan kepada wudu ini masalah tayamum. Jadi dalilnya adalah kias. Kalau dicari hadisnya nggak bakal ketemu. Ya, tayammamu bi bismillah nggak ada. Adanya tawaddau bismillah. Makanya dalilnya adalah kias. Maka disunahkan sebagaimana diucapkan oleh para ulama, disunahkan membaca basmalah, bisa bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang mana intinya adalah mengucap basmalah. Baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kapan membaca basmalah ini? Maka membaca basmalah ya pada di awal, sebelum apa? Sebelum dia menepuk tangannya, sebelum dia mulai mengambil debu, maka mengucap basmalah. Jadi di awal tayamum dia membaca basmalah. Itu sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, wa taqdimul yumna, dan mendahulukan bagian kanan, minal yadaini, dari 2 tangannya, alal yusra, daripada bagian kiri. Maka ketika mengusap tangan saat bertayamum, maka disunnahkan memulai dari sebelah kanan ya, disunahkan memulai dari sebelah kanan ya. Kalau kemarin kita sudah sampaikan, kalau dalam mazhab Syafi'i, yang utama dalam mazhab Syafi'i, tayamum itu dari ujung jari sampai siku. Maka ketika mulai menepuk dengan tepukan yang kedua kepada tanah, atau setelah mengambil tanah, maka mengusap diawali dari yang sebelah kanan. Diusap dulu sebelah kanan, kemudian baru sebelah kiri. Wa taqdimul yumna minal yadaini, dan mendahulukan yang kanan dari kedua tangannya, alal yusra minhuma, dari kedua tangannya.
Dalilnya apa? Dalilnya adalah keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat suka memulai dengan bagian kanan, dengan catatan kalau itu masalah-masalah yang berhubungan dengan satu hal yang baik, ya. Maka diantaranya adalah ketika bersuci, ya. Ketika bersuci dalam satu riwayat disebutkan wa tuhurihi, dan ketika bersuci beliau suka memulai dari sebelah kanan. Maka tayamum ini masuk bab masalah kesucian, maka didahulukan sebelah kanan. Nah, bagaimana kalau wajah? Bagaimana kalau wajah? Wajah ini kan satu anggota tubuh yang tidak memiliki dua sisi. Kalau memiliki dua sisi tentu didahulukan sisi kanan. Bagaimana dengan yang tidak memiliki dua sisi? Sisinya cuma satu. Sebagaimana dalam wudhu. Kalau dalam wudhu disunahkan ketika berwudhu dimulai dari wajah bagian atas kemudian ke bawah. Maka di sini musannif juga menyampaikan wa taqdimu a'lal wajhi ala asfalihi, dan mendahulukan bagian atas wajahnya kemudian baru bagian bawah. Jadi mengusapnya dari atas kemudian mengarah ke bawah, ya. Mengusap dari bagian atas mengarah ke bawah. Di antara alasannya apa? Hikmahnya apa? Ya karena lebih mudah. Karena apa? Lebih mudah. Kalau dari bawah ke atas ini kan kesulitan, ya. Ya kesulitan. Ya, nyantol-nyantol gitu ya kalau ke atas ini. Kalau ke bawah kan enak. Ya, jadi dari atas ke bawah. Kalau ditanya dalilnya apa? Ya nggak ada dalilnya. Dalilnya karena kemudahan saja. Secara akal itu lebih mudahkan. Makanya dianjurkan dari atas ke bawah. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh musannif rahimahullah taala, wal muwalat, dan berkesinambungan. Maknanya adalah tidak boleh ada jeda. Tidak boleh ada jeda yang cukup panjang antara mengusap wajah dengan mengusap tangan. Wal muwalatu, dan yang ketiga adalah berkesinambungan, dan ini disunahkan, ya. Wasabaqa ma'naha fil wudu, dan sudah dijelaskan, ya, pada penjelasan yang terdahulu di dalam wudu, ya, di dalam apa? Di dalam wudu. Kalau dalam bab wudu dulu atau kemarin, ya, kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya muwalah ini termasuk sunnah dalam mazhab Syafi'i. Hanya saja dia menjadi suatu kewajiban kalau orang itu daimul hadas. Hadasnya tidak bisa berhenti. Seperti orang yang beser atau orang yang mengeluarkan darah istihadhah. Maka muwalah ini adalah satu kewajiban atau suatu fardu dari wudhu tersebut. Demikian pula pada tayamum. Maka tidak boleh ketika dia menjeda antara wajahnya kemudian dijeda cukup lama, kemudian dia mau melanjutkan tayamumnya, dia mulai dari tangannya untuk yang daimul hadas. Dia harus mengulangi apa? Tayamumnya. Tapi kalau orang yang normal, maka kalau habis mengusap wajah ada keperluan dia aktivitas yang lainnya kemudian ditinggal cukup lama, mau melanjutkan dari mengusap tangan, maka boleh, ya, maka boleh melanjutkan langsung mengusap apa? Tangannya. Karena muwalah sifatnya sunnah, tidak membatalkan tayamum tersebut. Baik. Kemudian musannif rahimahullah taala beliau menambahi dari apa yang ditulis oleh Abu Syuja dalam matan takribnya. Beliau mengatakan, wa baqiya li tayammumi, dan tersisa dari masalah tayamum ini sunanun ukhra, sunah-sunah yang lain, madhkuratun fil mutawwalati, yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih panjang atau yang lebih luas. Minha, beliau nambahi, diantaranya apa? Berarti ini yang keempat, naz'ul mutayammimi khatimahu au khatamahu, melepas orang yang bertayamum itu cincinnya, fi darbatil ula, pada pukulan yang pertama. Maka ini sunnah. Kalau misalkan ada orang pakai cincin, ya, kalau nggak pakai cincin ya enggak. Kalau ada orang yang pakai cincin kemudian dia ingin tayamum, maka dianjurkan pada pukulan yang pertama ketika mengambil debu,
Karena mengambil debu kan 2 kali, at-tayammum darbatan wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, sebagaimana hadis Ibnu Umar dalam Bulughul Maram disebutkan. Ketika menepuk tangannya ke tanah, maka dianjurkan cincinnya dilepas dulu. Dianjurkan cincinnya apa? Dilepas dulu. Ya, ini sunnah. Amma tsaniyatu fayajibu naz'ul khatami fiha. Adapun kalau pukulan kedua, maka hukumnya melepas cincinnya adalah wajib. Mengapa kok menjadi wajib padahal yang pertama tadi sunnah? Yang pertama tadi apa? Sunnah. Karena ketika pukulan yang kedua dia selesai mengusap wajahnya dengan debu. Maka kalau selesai wajahnya, maka yang wajib diusap mananya? Tangan. Kalau dia menepuk pada debu tersebut, maka otomatis ketika tangan ini mulai menyentuh debu itu, ada bagian tangan yang tidak terkena debu. Sebagaimana dalam wudhu, kalau ada bagian wudhu, anggota wudhu yang tidak terkena air, wudhunya sah atau tidak? Tidak sah. Demikian pula tayamum. Maka pada pukulan yang kedua, maka wajib hukumnya melepas cincin tersebut. Ya, wajib hukumnya melepas cincin tersebut. Karena debu nggak bisa masuk kalau cincin. Bagaimana kulhal, ini sunnah yang keempat, yaitu melepas cincin pada pukulan yang pertama. Baik. Kemudian ini yang disampaikan dalam kitab Fathul Qorib. Kita berikan sedikit tambahan. Kita mengambil dari beberapa referensi. Di antaranya adalah Hasyal Baijuri. Di antara sunnah-sunnah wudu, sunnah-sunnah tayamum, sunnah-sunnah tayamum yang kelima adalah takhfifut turab, yaitu meringankan debu. Misalkan dia terlalu banyak mengambil debu, maka disunahkan untuk apa? Untuk meringankannya. Bisa dengan ditiup dengan lembut atau apa ini bahasa Indonesianya ya? Bahasa Jawa dikentrok, dikentrok nih bahasa Indonesia nih. Dikentrok ya. Nggak tahu bahasanya, makanya dikentrok gitulah ya. Jadi supaya terjatuh debu-debu yang lebih. Makin dianjurkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Beliau mengatakan, ya, hadis Ammar, inna makana yakfika an tasna'a hakadha fa daraba bi yadihi 'ala al-ardi fa nafadhaha. Ya, Nabi SAW mengajari kepada sahabat Ammar, ya, cukup bagimu untuk melakukan seperti ini. Maka Nabi memukulkan tangannya ke tanah, kemudian beliau, ya, fa nafadhaha, ya, kemudian beliau ngentrok debunya tadi, ya, meringankan apa? Debu yang berlebih di tangannya, ya. Baik, jadi ini sunnah yang kelima, tambahan dari kita. Kemudian diantara sunnah yang keenam adalah at-tawajjuh lil qiblah. Ketika bertayamum hendaknya kalau bisa disunahkan menghadap kiblat. Alasannya karena kiblat adalah arah yang mulia. Ketika orang membaca Al-Quran disunahkan menghadap kiblat. Ketika orang berwudu dianjurkan juga kalau bisa menghadap kiblat. Ya, kecuali kalau tidak memungkinkan. Ya, misalkan kerannya sebelah sana di belakang, kan nggak mungkin menghadap kiblat ya. Nggak mungkin menghadap kiblat, tapi ya nggak bisa. Baik, manakul hal itu termasuk yang dianjurkan menghadap kiblat. Ke yang keenam. Kemudian yang ketujuh, diantara yang disunahkan adalah bersiwak. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, laula nasyuqu ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Dalam satu riwayat, ya, bahwasanya maknanya adalah au ma'akul wudu, ya. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Nah, mana dalil untuk tayamum? Qiyas. Karena sama-sama apa? Taharah. Sama-sama bersuci. Maka wudu disunahkan untuk bersiwak, demikian pula tayamum. Qiyas dengan ilat, dengan alasan hukum adalah taharah. Baik. Kemudian yang kedelapan, ini yang terakhir, diantara sunnah ketika bertayamum yang disampaikan oleh para fuqaha adalah membaca doa seperti doa selesai wudhu. Ya, membaca doa seperti doa selesai wudhu. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis Umar,
ya, beliau menyampaikan siapa yang berwudu kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, ya, maka dibukakan baginya pintu-pintu surga dan fadilah-fadilah yang lainnya. Maka doa ini doa wudu, setelah wudu membaca doa ini. Nah, kalau untuk tayamum juga disunahkan karena dikiaskan apa? Kepada wudu tersebut. Karena sama-sama apa? Sama-sama taharah. Ya, sama-sama taharah. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah selesai membahas tentang sunnah-sunnah tayamum. Pembahasan berikutnya adalah pembatal tayamum. Qala al-musannif rahimahullah taala, "Walladzi yubtilu tayammuma thalathatu asya'." Dan hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 3. Ya, ada 3 yang membatalkan tayamum. Yang pertama, ahaduha kullu ma abtalal wudu. Yang nomor 1 adalah semua hal yang membatalkan wudu, maka dia membatalkan tayamum. Semua hal yang membatalkan wudu, maka dia membatalkan tayamum. Wa sabaqa bayanuhu fi asbabil hadath, dan sudah berlalu penyampaiannya dalam masalah sebab-sebab hadath atau dalam masalah nawaqidul wudu, pembatal wudu. Ya. Famata kana mutayammiman thumma ahdatsa batala tayammumuhu. Maka siapa orang yang dia bertayamum kemudian dia berhadas, maka batal tayamumnya. Ya, maka batal apa? Tayamumnya. Di antara hadas yang sudah kita sampaikan kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, maka yang pertama di antaranya adalah dia menyentuh yang bukan mahramnya. Ya, ini di antara hadas. Kemudian juga di antara hadas adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam tanpa ada penghalang. Ini juga termasuk apa? Hadas. Kemudian yang termasuk hadas juga adalah hilangnya akal. Hilangnya akal ini juga termasuk apa? Hadas. Ya, kecuali orang yang tidur dalam kondisi mumakkin maq'adahu minal ardh. Dia kondisi duduk yang mantap, pantatnya berada di tempat duduknya, maka ini tidak termasuk hadas. Tapi selain itu hilang akal, ya, baik itu karena gila, pingsan ataupun tidur, maka ini termasuk apa? Termasuk hadas. Ya. Kemudian juga termasuk hadas adalah khurujul mani, ya, keluarnya itu termasuk junub, ya, termasuk hadas besar, ya, bukan hadas kecil, ya, termasuk hadas kecil, bukan hadas kecil. Ya. Dan keluarnya sesuatu dari 2 jalan, ya, bukan khurujul mani, tapi al-khuruj min ahadis sabilain, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, kecuali mani, karena mani itu hadas besar, bukan hadas kecil. Ya. Kalau keluarnya adalah mani, maka dia hadas besar. Tapi selain itu air kencing, kotoran, darah, batu, apapun itu, maka dia masuk dalam ranah apa? Dalam ranah hadas, ya. Baik. Maka semua hal yang membatalkan wudu, dia membatalkan apa? Tayamum. Ya. Itu pembatal yang pertama. Pembatal yang kedua, wasani, yang kedua apa? Ru'yatul ma', melihat air. Wa fi ba'di nusakhil matan wujudul ma', dan sebagian dari manuskrip matan Abu Syuja disebutkan keberadaan air, bukan melihat. Kadang orang tidak melihat tapi yakin ada air. Misalkan di belakangnya tiba-tiba ada orang nyiram, atau ada orang yang seperti membawa apa? Membawa wadah, kemudian terdengar bunyi percikan air. Dia nggak melihat tapi dia yakin itu air, misalkan. Fi ghairi waqti salati, di dalam selain saat sholatnya dia. Ya, maksudnya ya di luar sholatnya. Faman tayammama li faqdil ma', ya. Baik, kita baca dulu, nanti kita jelaskan karena ini ada perincian, ya. Faman tayammama li faqdil ma', maka siapa yang bertayamum karena ketiadaan air, tsumma ra'al ma', kemudian dia melihat air, au tawahhamahu, atau dia memiliki prasangka meskipun kecil,
qabla dukhulihi fi shalah, sebelum dia memulai salat, batala tayammumuhu, maka batal tayamumnya, dia harus berusaha untuk ke air itu. Fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha, kalau dia baru melihat air setelah dia mulai salat, wa kanatis salatu mimma la yasqutu farduha bitayammum, dan salat tersebut termasuk salat ya yang dia tetap masih ada tanggungan ketika dikerjakan dengan tayamum. Kasolati mukimin, seperti sholatnya orang yang sedang mukim, tidak dalam kondisi safar, dia berada di rumah tapi dia tayamum karena tidak ada air. Maksudnya apa, nanti kita jelaskan. Batalat fil hal, maka juga sama, batal tayamumnya, dia harus cari air itu. Au mimma yasqutu fardhuha, atau kondisi ketiga, dia sudah sholat dengan tayamum dan sholat tersebut termasuk sholat yang dianggap sah dan tidak usah mengulang kembali, dan terjatuh hukum kewajiban darinya bitayamumi, meskipun dengan tayamum. Kasolati musafirin, seperti sholat orang yang safar. Fala tabtulu fardhan au fala tubtil fardhan ya, fala tabtul, maka tidak batal, fardhan kanatis salatu au naflan, baik salatnya itu adalah salat yang fardu atau salat yang sunnah. Taib. Pembatal tayamum yang kedua itu adalah melihat air. Melihat air ini ada 3 rincian. Dua dari 3 ini membatalkan tayamum, dan yang terakhir tidak membatalkan tayamum. Jadi pembatalan kedua adalah apa? Melihat air. Tapi melihat air ini ada rinciannya. Rinciannya apa? Karena melihat air ini ada 3 kemungkinan kondisi. Kondisi yang pertama, dia melihat air atau dia memiliki perkiraan ada air karena melihat tanda-tandanya. Misalkan dari kejauhan kok seperti ada air ya, dan dia belum melakukan sholat dengan tayamumnya. Dia sudah tayamum, habis tayamum mau sholat, terlihat tanda-tanda seperti ada air, meskipun persentase keyakinannya kecil, maka di situ tidak boleh dia sholat dengan tayamum itu, maka dianggap batal tayamumnya. Kenapa? Karena tayamum itu pengganti air, debu itu pengganti air. Maka kalau ada air, dia harus berusaha cari air itu dulu ya. Maka dia harus cari air itu dulu nih. Makanya dalam hadis disebutkan ya, nanti kita sebutkan hadisnya ya, bahwasanya ketika orang itu sudah melihat air, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan fa'amissahu jildak, maka sentuhkan air itu ke kulitmu, jangan pakai tayamum gitu maknanya. Taib. Kondisi yang pertama, maka batal tayamum. Kondisi yang kedua, di dalam sholat. Jadi ketika dia tayamum, sudah tayamum, kemudian sudah sholat, di tengah-tengah sholat dia melihat ada air, atau dia berasumsi dengan tanda-tanda yang ada air di sekitarnya. Ini tengah sholat ya, maka kondisi kedua ini dan sholat tersebut termasuk sholat yang dalam mazhab Syafi'i dia wajib diulang nantinya ya, wajib diulang nantinya. Kenapa kok sholat ketika itu? Ya lihurmatil waqt ya. Seperti apa? Beliau tadi memberikan contoh seperti sholatnya orang yang mukim. Jadi misalkan kita berada di kampung kita sholat dengan tayamum, alasannya apa? Alasannya tidak ada air. Alasannya tidak ada air. Dalam mazhab Syafi'i, kalau orang itu mukim, dia tayamum, ya dia tayamum untuk sholat dan sudah mau habis waktu sholatnya, ya memang harus sholat. Nggak boleh dia melewatkan waktu sholat tanpa sholat sama sekali. Bahkan kalaupun nggak ketemu air, nggak ketemu tanah, tetap harus sholat karena menghormati waktu tadi
Itu waktu sholat. Jangan sampai ada satu waktu terlewat kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalkan setelah waktu itu lewat kita belum sholat dan kita diwafatkan Allah? Ya. Maka ketika sholat tersebut harus diulang seperti orang yang mukim tadi. Kan dalam mazhab Syafi'i menyampaikan kalau sholatnya itu di tempat yang biasanya banyak air kemudian tiba-tiba nggak ada air, maka ini namanya udzrun nadir. Udzur yang jarang terjadi. Udzur yang jarang terjadi. Dan kaidah mengatakan an-nadiru la hukma lahu. Sesuatu yang jarang terjadi, dia tidak memiliki hukum tersendiri. Sesuatu yang jarang terjadi, dia tidak memiliki apa? Hukum tersendiri. Terus hukumnya bagaimana? Dia hukum atau hukumnya ikut kepada kondisi biasanya. Kalau di situ biasanya ada air, berarti ya dihukumi seperti ada air. Kalau di situ biasanya memang tidak ada air, maka ya hukumnya dihukumi apa? Ya memang seperti tidak ada air. Maka kalau orang mukim misalkan berada di satu daerah, biasanya ada air, tiba-tiba nggak tahu ada satu musibah, paceklik, kekeringan, tapi mukim di situ, maka dia tetap sholat terus pakai tayamumnya, tapi nanti apa? Dia mengulangi sholat-sholat tersebut. Kalau sudah ada apa? Air. Ya. Maka kalau kondisi kedua, dia sudah sholat dengan tayamumnya, tapi dia nanti tetap harus ngulang karena alasan tadi misalkan hukib, maka di sini ya dia harus membatalkan apa? Membatalkan sholatnya dan tayamumnya dianggap batal. Kenapa kok harus membatalkan sholatnya? Karena tayamumnya dianggap apa? Batal. Ya, karena tayamum apa? Dianggap batal. Karena hukum asalnya dia itu di tempat yang memang seperti ada airnya. Maka kalau benar-benar ada air ya sudah tayamumnya batal. Karena tayamum tidak dianggap kalau ada air. Kondisi kedua. Kondisi ketiga sama dengan kondisi kedua. Bedanya tempat tersebut, tempat sholatnya, dia sholat di situ, tempat yang memang secara keumuman kebiasaannya memang jarang air, misalkan dalam kondisi safar, ya, dalam kondisi safar yang jarang ada air di situ, ya. Maka kalau dalam kondisi atau dia sholat di tempat yang mana kalau dia sholat dia tidak perlu mengulang, maka kalau ketika di dalam sholat dia tahu ada air, maka tidak membatalkan sholatnya dan tayamumnya tetap sah digunakan untuk sholat itu. Kalau sudah di dalam apa? Di dalam sholat. Ya. Jadi itu ada 3 perincian, ya, 3 perincian atau 3 kondisi. Yang mana 2 kondisi tadi batal tayamum dan berdampak pada batalnya sholat. Kemudian yang kondisi terakhir tidak batal tayamumnya dan berdampak pada keabsahan sholat tersebut. Baik, dalil yang melandasi masalah melihat air ini membatalkan tayamum adalah apa yang disampaikan atau apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud dan juga selainnya, di mana beliau bersabda as-sa'idut tayyib wudu'ul muslim walau ila 10 sinin. Tanah itu, debu tanah itu adalah wudhu bagi seorang muslim meskipun 10 tahun. Meskipun apa? 10 tahun. Fa idza wajadtal ma, tapi kalau kamu mendapati air, wajadtal ma, jadi nggak harus melihat, kamu mendapati meskipun tidak melihat pun sama hukumnya. Fa idza wajadtal ma, kalau kamu mendapati air, fa amissahu jildaka, maka sentuhkan air itu ke kulitmu. Dalam artian tayamumnya batal, tidak dianggap. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi itu adalah pembatal yang kedua. Nah, di sini beliau memberikan tambahan penjelasan. Qala wa in kana tayammumu syakhsi limaradin wa nahwihi, kalau seandainya tayamumnya seseorang itu karena sakit atau yang semisal sakit, thumma ra'al ma, kemudian dia melihat air, fala athara li ru'yatihi, maka tidak ada dampak sama sekali ketika dia melihat air.
bal tayammumuhu baqin bihalihi, bahkan tayamumnya tetap dianggap sah. Alasannya kenapa? Meskipun ada air 1 baskom di hadapannya, percuma kalau dia nggak bisa menggunakannya. Jadi pembatal yang kedua tadi berlaku hukumnya bagi orang yang tayamum karena tidak ada air, bukan tayamum karena tidak mampu menggunakan air. Baik, kemudian masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembatal yang ketiga qala wa tsalitsu, dan yang ketiga ar-riddatu, yaitu murtad, ya, naudzubillah. Wa hiya qat'ul Islam, yaitu memutus tali keislamannya. Maka kalau ada orang tayamum, naudzubillah, sebelum sholat dia murtad, ya, naudzubillah, ya, maka tayamumnya batal. Kalau misalkan dia syahadat lagi setelah itu, ya, kalau misalkan dia syahadat lagi setelah itu, maka kalau mau sholat itu tadi dia harus mengulangi tayamum, ya, dia harus mengulangi apa? Mengulangi tayamum. Baik, masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini tadi 3 pembatal tayamum. Maka pembahasan kedua selesai, yaitu pembatal tayamum. Sekarang pembahasan yang ketiga adalah tayamum sebagai pengganti dari anggota wudhu yang tidak bisa dibasuh. Ya, tayamum sebagai pengganti dari anggota tubuh yang tidak bisa dibasuh, ya, ketika berwudhu atau mandi. Baik, maka kita baca dulu ibarat dalam kitabnya, nanti kita jelaskan supaya lebih mudah difahami. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa idzam tana'a syar'an isti'malul ma', dan apabila terhalang secara syariat pemakaian air fi udwin, dalam satu anggota tubuhnya atau satu anggota bersucinya, fa in lam yakun alaihi satirun, jika tidak ada penutup yang menutupi anggota bersuci tadi, anggota tubuh bersuci tadi, wajib alaihi tayammumu, maka wajib baginya yang pertama tayamum, wa ghaslus sahih, dan juga yang kedua adalah membasuh dengan air bagian tubuh yang tidak sakit. Wala tartiba bainahuma lil junubi dan tidak ada keharusan untuk urut bagi orang yang junub. Ammal muhdits, ya, antara tayamum dulu atau membasuh dulu. Ammal muhditsu, adapun orang yang berhadas kecil, fa innama yatayammamu, maka dia bertayamum waqta dukhuli ghaslil udwil alili, ketika dia atau ketika masuk waktu membasuh anggota tubuh yang sakit. Baik, masyaallah muslimin jamaah rahimani rahimakumullah, ketika orang, ya, mungkin sesuai, ya, karena takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin pernah terjadi padanya satu hal yang membuat anggota tubuhnya yang harusnya digunakan untuk bersuci tidak bisa terkena air. Maka ini terbagi menjadi 2. Yang tadi kita baca itu bagian pertama. Apa bagian pertama? Yaitu bagian tubuh yang tidak terkena, yang tidak bisa kena air tadi, tidak ditutupi oleh apapun. Tidak ditutupi oleh apapun. Jadi ya dia terbuka. Misalkan ada luka tapi terbuka, nggak dikasih perban, nggak dikasih gips, nggak dikasih sopak dan macam-macamnya. Pokoknya dia dibilang terbuka. Sudah. Baik. Maka apa yang disampaikan oleh musannif di sini? Beliau menyampaikan, maka kalau orang seperti ini, ketika dia bersuci, maka dia harus melakukan 2 hal. Hal yang pertama, dia tetap membasuh bagian tubuh yang bisa dibasuh. Kemudian yang kedua, dia bertayamum sebagai pengganti dari anggota tubuh yang tidak bisa kena air. Ya. Selama anggota tubuh itu adalah yang wajib dalam bersuci itu. Maksudnya gimana? Misalkan gini, wudhu, anggota yang wajib dibasuh adalah tangan sampai siku, ya, wajah, kemudian sebagian dari rambut, kemudian kaki sampai mata kaki. Taruhlah yang luka,
adalah pahanya. Maka kalau wudhu sebenarnya ya secara asal nggak nyentuh paha sama sekali, atau mungkin betisnya. Maka di sini nggak usah tayamum karena memang secara asal dia bukan anggota dari wudhu. Tapi kalau misalkan dia adalah anggota wudhu atau anggota bersuci, beda halnya kalau dia junub, lukanya di paha, ya tetap dia termasuk anggota wajib. Wong junub itu harus mengalirkan air ke seluruh tubuh. Maka intinya kalau misalkan luka itu terbuka dan tidak bisa terkena air, sedangkan dalam bersuci itu anggota itu wajib kena air sebenarnya, tapi tidak bisa karena ada luka, ya. Maka apa yang dilakukan? Dia bertayamum sebagai penggantinya, kemudian dia membasuh yang bisa dibasuh. Nah, untuk waktunya disampaikan oleh musannif. Untuk waktunya kapan? Maka dilihat kalau dia itu mandi besar, maka tidak ada urutan, boleh tayamum dulu baru basuh atau basuh dulu baru tayamum. Tapi yang lebih utama tayamum dulu baru dibasuh. Ya, alasannya kenapa? Alasannya supaya nanti biar airnya itu membersihkan sisa debunya yang nempel. Itu kalau mandi besar. Kalau wudhu bagaimana? Kalau wudhu maka waktu bertayamumnya adalah ketika waktunya membasuh anggota yang sakit tadi. Misalkan yang sakit adalah tangan, maka kapan tayamumnya? Tayamumnya ketika dia berwudu dari awal membasuh wajah, kemudian mau membasuh tangan. Nah, di situ dia tayamum. Di situ dia apa? Baru tayamum. Ya, tayamum sebisanya. Kemudian setelah tayamum baru dia basuh lanjutannya. Nah, kenapa kok harus urut ketika wudu, tapi kalau di mandi nggak urut? Ya, karena termasuk rukun fardu dari wudu adalah berurutan. Nggak boleh disungsang dibolak-balik. Tapi kalau mandi mau disiram kepalanya dulu, kakinya dulu, yang penting semuanya akhirnya kena air, itu sah. Maka nggak ada tata urut di sini. Baik, nggak ada tata urut. Kemudian ini kondisi pertama. Kondisi kalau misalkan anggota yang sakit tadi tidak ada penutupnya sama sekali. Kondisi kedua, ketika ada satirnya, ada penutupnya yang menutupi, maka di sini disampaikan oleh musannif rahimahullah taala. Fa in kana 'ala udwin, fa in kana 'ala al-udwi satirun, apabila pada anggota yang sakit tadi ada penutup, fa hukmuhu madhkurun fi qaulil musannif, maka hukumnya tersebutkan dalam apa yang disampaikan oleh penulis, yaitu Abu Syuja. Beliau mengatakan wasahibul jabair, dan sahibul jabair dalam pembahasan fikih ini biasanya dibahas dalam pembahasan jabair atau jabiroh. Wasahibul jabair, dan orang yang memakai jabiroh. Apa jabiroh itu? Ya, atau apa jabair itu? Jam'u jabiroh bi fathil jim. Ya, jabair adalah jamak, bentuk jamak dari kata jabiroh. Wahya akhsyabun au qasabun, dia adalah kayu, ya, tusawwa, yang diluruskan, wa tushad ala maudhi'il kasri liyal tahim, yang diikatkan pada anggota tubuh yang patah supaya dia bisa nyambung kembali, sopak. Kalau sekarang ya gips, ya. Yamsahu 'alaiha bil ma'i, maka dia mengusap atas jabirahnya tadi, atas sopaknya tadi atau chipsnya tadi, bil ma'i, dengan air, illam yumkinhu naz'uha, jika tidak mungkin kan untuk melepasnya, li khaufi dararin mimma sabaqa, karena khawatir ada kemudaratan, belum sembuh dilepas malah lebih parah, maka ya nggak usah dilepas. Wa yatayammamu sahibul jabair, dan bertayamum orang yang memakai sopak tadi, fi wajhi, di wajahnya, wa yadaihi, dan dua tangannya, kama sabaqa, sebagaimana sudah berlalu. Wa yusalli, dan dia salat, wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengulang. In kana wada'aha, jika dia meletakkan sopaknya atau jabirohnya, ay al jabair, ala tuhrin, dalam kondisi suci, wa kanat fi ghairi a'dha'i tayammum, dan dia di selain anggota tayamum, wa illa, dan jika tidak, maksudnya dan jika tidak meletakkan dalam kondisi suci,
ya, atau dia berada pada anggota tayamum, a'ada, dia mengulang sholatnya nanti. Wa hadza maqalahu Nawawi fi Raudhah, dan ini adalah yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Raudhatul Thalibin, kitab beliau, kitab fikih Syafi'i juga. Lakinnahu qala fil Majmu', tapi Imam Nawawi dalam kitab lainnya, kitab Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', kitab fikih Syafi'i juga. Karena kita tahu Imam Nawawi kitab fikihnya banyak sekali, semuanya fikih Syafi'i. Inna itlaqal jumhur yaqtadi adamal farqi atau yaqtadi adamul farqi, bahwasanya apa yang disebutkan oleh kebanyakan dari para ulama, ya, memberikan makna tidak ada pembeda, ai baina a'dha'i tayammum wa ghairiha, antara anggota tayamum dan selainnya. Ya, baik. Nanti kita akan jelaskan masalah ini, ya. Kita jelaskan masalah yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dan mungkin dari kita akan ada yang merasa keberatan, kok gini mazhab Syafi'i ya, cukup berat gitu ya. Tapi nanti mungkin bisa kita mengambil pendapat yang lainnya. Tapi sebelum itu mungkin adzan terlebih dahulu. Sudah adzan nggih? Masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Kondisi yang kedua, bagi orang yang terluka di anggota tubuhnya dan anggota tubuh yang terluka harus ditutup dengan sesuatu, ya, yang biasa kalau dalam kitab klasik disebut pembahasan jabair atau jabirah. Tapi kalau misalkan kita tarik ke ranah modern, ya bisa gips atau perban atau yang semisalnya. Taruh gampangnya perban gitu aja ya.
Maka orang yang sakit kemudian ada anggota tubuhnya yang diperban, saya sampaikan pendapat muktamad mazhab Syafi'i dulu ya. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i dulu. Ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, lukanya ada pada anggota tayamum. Jadi perbannya itu dilekatkan pada anggota tayamum. Misalkan di mana? Misalkan di wajah atau di telapak tangannya misalkan. Ini kan anggota tayamum. Maka dia tetap ketika masuk waktu sholat, dia ambil debu untuk tayamum, dia ambil air, kemudian dia berwudu, mewudukan yang bisa terkena air. Kalau sudah sampai waktunya membasuh yang sakit, maka dia usap, kemudian dia tayamum. Jadi kalau yang kondisi pertama tadi dia tidak tertutup. Kalau tidak tertutup nggak usah diusap, ya. Tapi kalau yang tertutup maka diusap, kemudian tayamum. Ini caranya semuanya di situ. Ya, semuanya nanti juga seperti itu. Nanti masalahnya yang cukup membedakan adalah masalah mengulang sholat atau tidak. Ya. Jadi caranya adalah ketika dia berwudu ya berwudu, yang bisa dibasuh, kemudian ketika sampai waktunya anggota tubuh yang sakit diusap dengan air, kemudian habis itu tayamum sebisanya. Kalau ditanya apa dalilnya, alasannya apa? Alasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu rahimahullah dalam kitab sunannya tentang orang yang sakit itu. Yang sakit kemudian dia junub, sakit di kepalanya, kemudian gimana ini saya nggak bisa pakai air kalau luka parah di kepala. Maka sahabat yang lain mengatakan kamu tetap junub ya mandi pakai air, nggak boleh pakai apapun yang lainnya. Maka dia mandi dan meninggal. Maka hal itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna makana yakfihi, sebenarnya cukup bagi orang yang sakit tadi dan dia junub, cukup baginya apa? Yang pertama, ia tayamum, dia tayamum, wa ya'siru au ya'sibu. Ya'sir au ya'sib itu maknanya memperban. Dia cukup tayamum, kemudian diperban ala jurhihi dengan lukanya tadi, pada lukanya, khirqatan dengan kain, summa yamsahu alaiha, kemudian dia mengusap di atas perbannya tadi dengan air. Wa yaksila sa'ira jasadihi, kemudian baru dia membasuh tubuh yang lainnya. Maka di sini Nabi SAW menyampaikan ada 3 urutan: tayamum, mengusap di atas perbannya, kemudian apa? Dia membasuh yang lainnya. Baik. Jadi kondisi yang pertama, jika perbannya itu ada di anggota tayamum, maka dia tetap tadi caranya, dia tayamum, kemudian dia kalau dia wudu maka dia berwudu dulu, yang bisa dibasuh dulu, kemudian ketika sampai untuk anggota tubuh yang sakit maka dia usap, kemudian dia tayamum. Kalau mandi boleh tayamumnya dulu, ya, kemudian baru membasuh yang lainnya, ya, dan mengusap perbannya, ya. Nah, ini kondisi yang pertama, itu lukanya ada di anggota tayamum. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia tetap sholat di waktunya dengan tata cara bersuci seperti tadi, dan kalau sudah sembuh dia ulangi sholatnya yang dia sholat dengan tata cara suci tadi, diulangi semua, iya, diulangi semua. Kondisi yang pertama. Ini yang disyaratkan oleh Fathul Qarib. Beliau mengatakan ini yang disampaikan Imam Nawawi setelah memeriksa semua pendapat dari para ulama mazhab, kemudian mentahrir, kemudian menyaring, menyesuaikan dengan dalil, baik dalil akli dan nakli, kemudian beliau memiliki istinbat seperti itu, ya, dan juga sesuai dengan Imam Rafi'i, ya, dalam kitab Rawdatul Thalibin. Baik. Kondisi yang kedua, di luar anggota tayamum. Di luar apa? Anggota tayamum, ya. Jadi lukanya itu bukan anggota tayamum. Misalkan luka di kaki, di telapak kakinya
ya, mungkin habis jatuh patah kemudian diperban telapak kakinya. Ya. Maka di sini ketika telapak kakinya diperban, kemudian dia harus berwudu, maka berwudu seperti tadi. Berwudu seperti tadi. Dan kalau sebelum perban itu sudah bersuci, maka tidak perlu mengulang. Tapi kalau perban itu dipasang sebelum dia bersuci, sama dengan kondisi pertama, dia harus mengulang sholatnya. Ya, ini saya sampaikan dulu pendapat utama dalam mazhab Syafi'i ya. Mungkin akan berat itu ya, di dokter atau bingung nih, katanya di bebel Pak Wudurian gitu. Baik. Al-kulihal itu yang menjadi mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Baik. Akan tetapi ya, mungkin dalam hal ini kita akan merasa kesulitan, atau sebagian dari kita akan merasa kesulitan. Yang kalau dia merasa tidak kesulitan nggak masalah, nanti saya mengulang, ya monggo silahkan. Tapi kalau misalkan dia merasa kesulitan, berat ini kalau nanti saya harus mengulang, ini luka saya sembuhnya lama, sebulan 2 bulan loh, 5 kali 30 hari, sudah berapa sholat yang harus saya ulang kan gitu. Maka boleh dia bertaklid dengan mazhab yang lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah ya, yang mengatakan tidak perlu mengulang meskipun diletakkan ya tanpa sebelum bersuci, meskipun diletakkan sebelum bersuci tidak perlu mengulang ya, sebagaimana itu adalah mazhab Abu Hanifah rahimahullah taala. Dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ya meskipun perbannya itu diletakkan sebelum dia bersuci, ya dia tidak perlu mengulang sholatnya, karena kesucian untuk meletakkan perban bukan satu hal yang harus gitu ya, bukan satu hal yang harus. Ya, jadi ala kulli hal ya boleh dia bertaklid dengan mazhab ini, mazhab Abu Hanifah atau satu riwayat dari Imam Ahmad. Baik. Adapun kalau misalkan di anggota wudu, kalau lukanya di anggota wudu, ya, maka ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, memang dia harus mengulang. Ya, meskipun dia sudah bersuci. Ya. Kenapa? Karena dia seperti tidak bersuci. Karena namanya tidak bisa wudhu, kemudian gantinya kan tayamum. Tayamum itu kan harus terkena seluruh anggota tubuhnya tadi dengan debu. Tapi kalau tidak bisa, maka seperti tidak bersuci. Maka dia nanti tetap mengulangi sholatnya. Tapi yang disampaikan oleh Imam Nawawi, ya, yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Majmu', ya, beliau menyampaikan banyak dari para ulama Syafi'iyah yang tidak membedakan antara anggota tayamum atau bukan anggota tayamum. Jadi selama diletakkan dalam kondisi suci nggak perlu mengulang, baik itu di anggota tayamum ataupun tidak. Ya. Ala kulli hal itu tadi kita sampaikan sudah tentang yang utama dalam mazhab Syafi'i, dan mungkin kita mau mengikuti bertaklid pada mazhab yang lain seperti mazhab Abu Hanifah yang tidak mempersyaratkan bersuci, tidak perlu mengulang. Ya, kemudian kita juga bisa mengambil dari apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala bahwasanya anggota tubuh, anggota tayamum atau bukan anggota tayamum tidak ada perbedaan. Ya, jadi tidak perlu mengulangi. Tapi kalau misalkan kita adalah orang yang merasa ya saya mengulang nggak masalah, bismillah. Ya, lebih berhati-hati. Ya, monggo silakan. Ya. Kita semua kan tahu ya kadar diri kita. Kalau kita termasuk orang yang saya nggak sanggup, ya sudah, mungkin bertaklid dengan mazhab ini karena memang ada kesulitan, ada sisi kesulitan di situ. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir, ya, sebelum terakhir, pembahasan tambahan di sini beliau mengatakan, wa yustaratu fil jabirati an la ta'khudha minas sahih, dan dipersyaratkan pada jabirah sopak tadi atau perban mungkin tidak mengambil bagian dari anggota tubuh yang tidak sakit illa ma la budda minhu, kecuali yang harus untuk diikutkan di sopak atau di perban, lil istimsak, untuk mengikat sopaknya atau perbannya, wal lusuk, demikian juga al lusuk. Ya, lusuk itu semacam seperti
handi plus gitu ya, kayak semacam itulah. Wal isabah itu perban, wal marham itu semacam obat tapi seperti daun-daunan itu kemudian diletakkan di anggota tubuh yang sakit itu. Kalau orang zaman dulu kan pakai gitu ya, daun-daunan gitu. Wa nahwiha, dan yang semisalnya, alal jurhi kal jabirah, di atas luka seperti sopak tadi. Baik. Maka di sini beliau menyebutkan satu syarat. Syaratnya ya, dia tidak perlu mengulangi. Syaratnya apa? Syaratnya ketika dia memperban tadi, taruhlah merbannya tidak melebihi dari yang dibutuhkan. Yang sakit segini misalkan, satu lingkaran, yang diperban dari ujung sampai ujung misalkan. Makanya berlebihan kalau dia nanti wudhu dan melakukan taharah seperti tadi, dan dia sholat dengan hal semacam itu, maka dia tetap harus mengulang sholatnya nanti. Nah kenapa? Ya karena ada anggota tubuh yang sebenarnya bisa dibasuh dan sebenarnya nggak usah diperban, nggak masalah. Iya, tapi ini ikut ditutupi, maka nggak boleh. Karena kaidah mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Namanya hal darurat itu harus disesuaikan dengan takarannya. Iya, nggak boleh berlebihan. Ya, ada orang kalau nggak makan mati, di depannya cuma ada babi. Boleh makan, ya boleh makan secukupnya, sekiranya sampai yuqimusul bahu, dia bisa tegak, dia bisa sehat kembali. Tapi nggak boleh diambil angguk kayak sanggung, kayak cemilan nang dalan misalkan, nggak boleh. Karena namanya darurat ya secukupnya. Kalau ini tadi daruratnya cuma kecil ya, maka secukupnya saja supaya bisa diikat seukuran lukanya. Tapi kalau berlebihan ya maka tetap mengulang sholatnya. Baik, pembahasan terakhir beliau menyampaikan, yaitu tentang masalah tayamum digunakan untuk sholat. Qala wa yatayammamu likulli fardhatin wa mandhuratin, dan seseorang itu bertayamum untuk setiap sholat fardu dan sholat nadar, sholat dinadarkan. Fala yajma'u baina sholatai fardhin bitayammumin wahid, maka tidak boleh orang menggabungkan dua sholat fardu dengan hanya satu kali tayamum. Ya. Baik, dalilnya apa? Dalilnya adalah satu hadis, ya, atau bukan satu hadis, satu asar. Yang asar ini diriwayatkan dari banyak sahabat, di antaranya Ibnu Umar, sahabat Ali, sahabat Amr bin As. Mereka mengatakan, para sahabat ini juga bukan hadis ya, tapi qaul sahabat. Para sahabat ini menyampaikan, ya tayammamu likulli sholatin wa illam yuhdits. Tayamum itu wajib untuk setiap sholat meskipun dia tidak hadas. Meskipun dia nggak hadas, tapi mau sholat yang kedua dia tetap tayamum. Ya, hadisnya ya sahih, ya riwayatnya ini sahih, asalnya sahih, diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni juga dalam kitab Sunannya. Baik. Kemudian beliau menyampaikan wala baina tawafaini, tidak pula menggabungkan dua tawaf dengan satu dengan satu tayamum. Wala baina salatin wa tawaf, tidak pula salat wajib dengan tawaf. Wala baina jum'atin wa khutbatiha, tidak pula antara salat Jumat dan khutbah Jumat. Jadi tidak boleh digabungkan ini tadi semua. Mengapa? Karena semuanya itu sehukum dengan salat. Tawaf dikiaskan ke salat. Ya. Khutbah Jumat dikiaskan ke salat. Ya. Kalau dalam mazhab seperti itu. Kalau tawaf memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwasanya at-tawaful baiti kasalah. Ya. Bahwasanya tawaf itu seperti salat. Kecuali kalau di dalam tawaf boleh berbicara, tidak membatalkan tawafnya. Baik. Kemudian beliau menyampaikan walil mar'ati idza tayammamat, dan kalau wanita jika dia bertayamum litamkinil halil, untuk kepada suaminya, ya, kepada suaminya untuk dijima maksudnya. Antaf'alahu miraran, dia boleh melakukan berkali-kali. Maksudnya apa? Maksudnya ada seorang wanita, dia baru suci dari haidnya, mau bersuci pakai air, tidak ada air, ya, maka boleh dia bertayamum karena mungkin suaminya ingin jima dengan istrinya. Boleh dia dengan satu tayamum tadi mengulangi jimanya.
Tidak harus jima sekali kemudian tayamum lagi kemudian jima lagi, enggak. Tapi dengan satu tayamum tadi cukup untuk beberapa kali ataupun lebih dari sekali dari jima tersebut, ya. Wa tajma'u bainahu wa bainas salati bidzalika tayammum, ya. Dan kalau misalkan ketika wanita yang sudah haid, ya, kemudian dia tayamum untuk sholat, tayamum untuk sholat, maka tayamum untuk sholat tadi boleh juga dianggap tayamum untuk berjima. Jadi dia tayamum sholat, habis itu dia suaminya ingin jima, maka tidak perlu dia tayamum lagi, karena cukup tayamum untuk sholatnya tadi. Kemudian wa qauluhu, dan ucapan dari penulis kitab takrib, wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa minan nawafil, dan sholat dengan satu tayamum apa yang dia kehendaki dari sholat sunnah, ya. Sakitun min ba'di nusakh, dan teks lafadz ini hilang di sebagian manuskrip. Nah, bagaimana kalau tadi sholat wajib? Kalau sholat sunnah bagaimana? Kalau sholat sunnah boleh beberapa kali meskipun dengan satu kali tayamum. Alasannya apa? Alasannya disampaikan oleh para ulama, karena sholat sunnah ini banyak. Sholat sunnah ini apa? Banyak, ya, tidak terbatas. Nah, kalau misalkan dipersyaratkan sebelum sholat sunnah tayamum dulu, sebelum sholat sunnah tayamum dulu, maka akan menimbulkan haraj, akan menimbulkan kesulitan bagi orang yang ingin melakukan sholat sunnah. Maka jangan sampai karena tidak ada air kemudian sholat sunnah jadi ditinggalkan. Maka para ulama memberikan keringanan. Untuk sholat sunnah bolehlah beberapa kali sholat. Tapi kalau untuk sholat wajib, karena sholat wajib cuma terbatas, maka harus setiap kali sholat wajib harus bertayamum. Ya, demikian ya, sedikit mungkin, tambah sedikit sekali. Kalau orang tidak mendapati air dan tidak mendapati debu, maka apa yang harus dilakukan? Kalau sudah mau habis waktu sholat, dia tetap harus sholat, meskipun dia tidak berwudu, meskipun tidak tayamum, meskipun, ya, dia harus sholat, tetap sholat. Lihormatil waktu, untuk menghormati waktu itu, ya. Misalkan dia di penjara, penjaranya terbuat dari tembok yang licin, terbuat dari keramik misalkan, nggak ada debu sama sekali, bersih, setiap hari disapu, dipel, ya, nggak ada air sama sekali, maka dia sholat, ya. Dan ketika nanti mendapati air ataupun debu, maka dia mengulangi sholatnya, ya. Tapi dia pada waktunya, dia harus sholat pada waktunya. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat, ada ilmu yang kita dapat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.